permainan game. Nah, siapa yang suka permainan game? Jadi kalian berpasangan mengerjakannya. Ya, siap? Kalian hanya boleh satu kali jalan saja. Ya, boleh. Anak-anak ibu semuanya, sekarang silakan ditulis ke papan tulis manakah gaya belajar kamu dan minat belajar kamu yang paling kamu sukai, yang paling kamu senangi. Kita mulai dari Adit, boleh silakan Adit. Nah, oh di sini Adit visual ya. Oke, ini lagi minat belajar Adit di mana? Oke, terima kasih. Ayo lanjut Kiara. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar. Nah, berarti banyak gaya belajarnya pada visual ya. Lalu minat belajarnya pada menggambar. Di sini kita masuk ke pelajaran yaitu tentang gaya bergerak. Nah, jadi sebelumnya pada tema 7 udah belajar tentang gaya bergerak? Udah? Masih ingat apa itu gaya? Ada berapa bentuk gayanya? Nah, bisa sebutkan. Satu. Gaya antara gaya tersebut dengan kita menghasilkan yang namanya hubungan gerak. Jadi dari gaya menghasilkan gerak. Ya, sekarang kita lihat sama-sama di depan. Nah, selanjutnya Ibu, apa hubungan antara gerak dan gaya? Apa yang disebut dengan gaya? Apa yang disebut dengan gaya? Apa itu gerak? Apa itu? Nah, hubungan antara gerak dan gaya. Nanti kita akan melakukan banyak pertemuannya. Nah, silakan diamati gambar berikut ini. Apa yang membedakan antara gambar pertama dan gambar kedua? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Dorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau berhubungan sama 4 orang, pasti Dengan gaya sepeda di jalan mungkin kecil gaya yang dibutuhkan. Nah, karena kita pakai pun, sepeda kan terus bergerak sejauh. ya, aku perhatiin ini, pada lintasan ini, udah mulai bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak. Dari video yang kamu tonton tadi, apa yang kamu dapatkan? Macam-macam gaya. Yang lain? Macam-macam gerak. Bila benda tersebut akan terjatuh bila tidak ada yang menahannya. Apalagi? Gaya gravitasi. Aldo? Gaya otot yang bagaimana? Mendorong lemari. Nah, apalagi? Bermain sepeda.
Oke? Apa kesilakan lakukan gaya. Setelah melewati mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang berpihak pada murid,
maka ditemukanlah beberapa kesulitan dalam memilih dan mengkondisikan langkah kegiatan berdiferensiasi dan penggunaan sosial emosional yang tepat pada pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, pertimbangan waktu yang efektif selama pelaksanaan kegiatan harus diperhitungkan. Kegiatan pertama yang dilakukan guru dalam mengintegrasikan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah pemetaan kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, kegiatan pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup, misalnya secara rutin, kemudian terintegrasi dalam pembelajaran dan juga protokol. Ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, maka perlu mempertimbangkan juga manajemen waktu dan pemilihan metode kompetensi sosial emosional yang tepat dan efektif, tanpa mengabaikan komponen pembelajaran yang lain seperti pemuatan dan kontribusi kepada murid mengenai ketercapaian pemahaman yang disampaikan. Ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, pada murid merasa senang karena kebutuhan belajar mereka terpenuhi dengan baik. Saya sebagai guru juga merasa senang dan bangga. Harapan saya ke depannya adalah ingin terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas saya agar kebutuhan murid terpenuhi dengan baik. Sebagai calon guru penggerak, tentunya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Begitupun dengan pembelajaran sosial emosional, saya juga akan menerapkan 5 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi kesadaran diri, yang kedua, kompetensi pengelolaan diri, yang ketiga, kompetensi relasi, yang keempat, kompetensi sosial, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian refleksi dari saya, Lovianda, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.